Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finas Leniarani, jam 18.03.2115. Saya akan mempresentasikan materi tentang metabolisme kalsium. Nah, yang akan saya bahas yang pertama itu adalah definisi dan juga sumber kalsium. Kemudian ada fungsi kalsium, ada yang ketiga ada metabolisme kalsium, dan yang keempat ada defisiensi dan juga kelebihan kalsium. Yang pertama itu ada definisi kalsium. Kalsium adalah mineral yang paling banyak yang terdapat dalam tubuh dan termasuk yang paling penting. Nah, tubuh membutuhkan kalsium untuk membentuk dan memperbaiki tulang dan gigi, membantu fungsi saraf, serta kontraksi dan pembentukan darah, dan juga dapat berperan fungsi pada jantung. Nah, sumber kalsium itu yang pertama terdapat pada susu. Nah, yang ada pada susu ini ada termasuk keju, yogurt, dan juga es krim, serta ikan yang dimakan bersama tulangnya. Itu seperti sarden, ikan teri, itu merupakan sumber kalsium yang tinggi juga, serta susunan fosfat. Tidak hanya itu, biji-bijian juga dapat menjadi sumber kalsium. Contohnya itu seperti tahu atau kacang kedelai, atau kacang almond, biji-bijian, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian ada sayur hijau juga yang dapat menghasilkan kalsium, itu seperti loba, kemudian seperti bayam, kacang, sawi hijau, dan juga lain-lainnya. Nah, dapat dilihat pada tabel ini merupakan nilai makanan dengan penghasil kalsium. Itu ada contohnya seperti susu sapi segar, udang kering, tepung susu, dan lain-lainnya. Dapat dilihat pada tabel di sini. Selanjutnya, fungsi kalsium. Nah, fungsi kalsium ini yang pertama dapat mencegah osteoporosis atau keroposan pada tulang. Kemudian ada menyeimbangkan keasaman atau kelembasan darah. Terus ada mencegah penyakit jantung serta menurunkan risiko kanker usus. Kemudian ada dapat mengatasi kram, sakit pinggang, wasir, dan juga reumatik. Tidak hanya itu, fungsi kalsium juga dapat membantu memineralisasikan gigi dan mencegah pendarahan akar gigi, serta melancarkan peredaran darah dan melenturkan otot. Kemudian dapat meminimalkan penyusutan tulang selama hamil dan juga menyusui. Kemudian dapat menormalkan tekanan darah. Selanjutnya ada metabolisme kalsium. Nah, dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa parat hormon atau PTH itu yang biasa disebut dengan hormon paratiroid yang dihasilkan oleh 4 kelenjar kecil di daerah bilateral ujung atas dan ujung bawah kelenjar tiroid, yaitu kelenjar paratiroid. Parat hormon dapat mengatur metabolisme kalsium dan fosfat tubuh. Organ target utamanya adalah tulang, ginjal, dan duodenum. Nah, PTH ini bekerja pada tulang untuk melepaskan kalsium, yaitu kalsium ortofosfat, magnesium sitrat, hidroksiprolin, dan juga osteokalsin yang membentuk 1-28% dari seluruh protein tulang dan memiliki afinitas tinggi terhadap kalsium. Nah, karena itu PTH ini memiliki efek reseptif pada tulang yang mungkin bekerja langsung pada osteoblast, lalu menstimulasi aktivitas dari osteoklas. Maka dari itu metabolisme kalsium dan tulang ini berkaitan erat satu sama lain dan terintegrasi defisiensi kalsium. Misalnya itu pada lansia yang disebabkan oleh defisiensi vitamin D dan peningkatan PTH yang mengakibatkan tulang akan melepaskan kalsium atau resepsi tulang meningkat untuk dapat mengembalikan kalsium kembali normal. Nah, kalau selanjutnya ada defisiensi kalsium. Nah, defisiensi kalsium ini yang pertama dapat menyebabkan penyakit osteoblast. Kemudian defisiensi kalsium. Defisiensi kalsium ini yang pertama dapat menyebabkan terjadinya penyakit osteoporosis. Nah, pada penyakit osteoporosis ini, tulang menjadi rapuh, mudah patah, dan mudah bengkok. Kondisi ini jarang diketahui atau jarang mengalami gejala, tapi baru diketahui ketika penderita sudah jatuh dan mengalami cedera. Kemudian juga dapat penyakit osteomalacia. Nah, kondisi ini di mana tulang tidak dapat mengeras sehingga rentan untuk bengkok atau mudah patah. Dan yang terakhir itu penyakit tetani. Nah, ini disebabkan oleh kekurangan kalsium di dalam darah sehingga terjadinya tulang mengering, dan contohnya itu pada kaki ini. Selanjutnya itu kelebihan dari kalsium. Nah, kelebihan dari kalsium ini dapat menunjukkan yang pertama
penyakit batu ginjal atau juga gangguan ginjal. Kemudian susah buang air besar atau konstipasi. Kelebihan kalsium juga dapat mencegah koagulasi atau penggumpalan darah, serta dapat menyebabkan penyakit hiperkalsemia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.